Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 4 yang ada di LKS halaman 60 sampai dengan halaman 61. Materi pembelajaran 4 anak-anak, ingatlah kembali materi tentang tulisan tegak bersambung, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Huruf pertama pada kata pertama suatu kalimat menggunakan huruf kapital. Huruf pertama pada nama orang juga ditulis dengan huruf kapital. Mari membaca anak-anak. Dengarkan teks yang dibacakan gurumu. Baik, di sini sudah ada bacaan tentang model plastisinku. Nanti Bu Guru bacakan, anak-anak menyimak. Model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai. Dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Mari berlatih anak-anak. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Lingkarilah huruf kapital dan tanda titik yang kalian temukan pada teks di atas. Sesuai dengan cerita tadi tentang model plastisinku, ini kita akan melingkari huruf kapital dan tanda titik. Untuk judul, model M-nya sudah besar, kita lingkari. Kemudian huruf P-nya itu huruf kapital, kita lingkari juga. Kemudian pada baris pertama, aku, huruf A-nya ini menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari. Selanjutnya ada tanda titik setelah kata plastisin. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin, titik. Nah, itu titiknya dilingkari. Kemudian bahan B-nya itu menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Setelah kata hijau itu ada titik, jadi kita lingkari. Selanjutnya plastisin. Nah, setelah tanda titik itu seharusnya menggunakan huruf kapital pada huruf P. P-nya itu Bu Guru tulis di atasnya itu seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi P-nya itu Bu Guru lingkari karena menggunakan huruf kapital. Nanti anak-anak menulis sesuai yang ada di dalam video. Jika harus menggunakan huruf kapital berarti ditulis di atasnya. Kemudian buku ulangi lagi, plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Setelah kata bunga itu ada tanda titik, jadi kita lingkari. Kemudian plastisin, P-nya itu menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari juga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Setelah kata daun itu ada tanda titik anak-anak, jadi kita lingkari. Kemudian model M-nya di situ menggunakan huruf kecil. Seharusnya setelah tanda titik itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapitalnya sudah Ibu tulis di atasnya huruf M kecil di situ. Itu merupakan huruf M besar.
dalam penulisan huruf tegak bersambung. Jadi Bu Guru lingkari karena itu merupakan huruf kapital. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Setelah kata dimensi itu ada titik anak-anak, jadi kita lingkari. Kemudian bentuk-bentuk B-nya setelah tanda titik itu menggunakan huruf kapital, jadi kita lingkari juga. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Nah, setelah kata ragam ada tanda titik, jadi harus dilingkari. Kemudian aku, di situ aku itu setelah tanda titik itu seharusnya huruf kapital. Sudah Ibu tulis juga huruf kapital dari huruf A dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Di atasnya kata aku itu dilingkari karena itu termasuk huruf kapital. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Kemudian ada tanda titik, jadi dilingkari. Kita lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Bacalah teks tersebut sekali lagi dengan cermat. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah bersama ibu. Kemudian untuk soal nomor 3, apakah kalian menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada teks di atas? Tadi sudah Ibu jelaskan di dalam cerita model plastisinku itu ada penggunaan huruf kapital yang salah. Seharusnya jika setelah tanda titik itu harus menggunakan huruf kapital. Tadi sesuai yang sudah Ibu jelaskan, yaitu dari kata plastisin, P-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian model M-nya juga harus besar. Kemudian aku, A-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Itu merupakan penggunaan huruf kapital yang salah pada teks cerita model plastisinku. Selanjutnya untuk soal nomor 4, tuliskan kembali teks di atas menjadi teks yang benar menggunakan huruf tegak bersambung. Pada yang ada di dalam video itu sudah Ibu betulkan atau Ibu sudah benarkan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang tadi belum menggunakan huruf kapital sudah dibenarkan menggunakan huruf kapital. Nanti anak-anak bisa menulisnya kembali cerita tentang model plastisinku menggunakan huruf tegak bersambung yang benar di buku tulis, boleh juga di buku halus. Hari ini Aisyah dan teman-teman akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin. Mari berkreasi anak-anak, lakukan langkah-langkah aktivitas berikut. Untuk langkah yang pertama yaitu buatlah kelompok dengan jumlah anggota 5 siswa. Selanjutnya, bersama anggota kelompok, tentukan desain model kreasi karya 3 dimensi dari plastisin beserta penjelasannya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, letakkan model plastisin beserta penjelasannya di atas meja. Kemudian yang keempat, bandingkan hasil karya kelompokmu dengan hasil karya kelompok lain di bawah bimbingan guru. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Baik anak-anak, nanti anak-anak boleh di rumah mencoba membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Nanti boleh di rumah misalnya anak-anak membuat bersama ibu, sama ayah misalnya. Berarti anak-anak nanti membuat 3 plastisin. Nanti dibandingkan antara buatan kalian sendiri dengan buatan ibu maupun buatan ayah. Seperti itu boleh. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari cara menyelesaikan soal cerita tentang kesetaraan satuan berat. Sekarang, ayo kita membuat soal cerita dan menyelesaikannya.
Untuk membuat soal cerita, kamu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami. Mari berdiskusi anak-anak. Setiap benda memiliki berat. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Jika akan menjumlah 2 atau lebih berat benda, maka satuan berat benda harus sama. Misalnya, ibu membeli 1 kilogram buah apel. Kemudian ibu membeli lagi 10 ons buah apel. Nah, satuan berat bendanya itu ada kilogram dan ons. Ini satuan berat bendanya harus sama, berarti jika akan dijumlahkan kedua berat benda tersebut, berarti harus pilih salah satu. Akan dihitung menggunakan satuan berat kilogram atau menggunakan satuan ons. Jika menggunakan satuan kilogram, berarti satuan berat benda yang 10 ons tadi harus diubah menjadi kilogram. Jika akan menggunakan satuan ons, berarti satuan kilogram tadi harus diubah menjadi satuan ons, seperti itu. Perhatikan contoh berikut. Hasan membeli 3 kilogram jeruk. Hasan membeli lagi 20 ons jeruk. Setiap 10 ons jeruk akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan Hasan? Baik anak-anak, kita bahas untuk contoh soal berikut tadi. Jeruk Hasan itu yang pertama tadi 3 kilogram. 3 kilogram dijadikan ons itu menjadi 30 ons. Kenapa dijadikan ons? Karena setiap 10 ons jeruk akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jadi harus diubah menjadi satuan ons. Kemudian jeruk Hasan yang kedua, karena Hasan itu membeli lagi 20 ons. Di dalam LKS itu jumlah semua jeruk langsung, itu tidak apa-apa. Yang penting anak-anak paham 20 ons itu berasal dari Hasan membeli lagi 20 ons jeruk. Jadi jumlah semua jeruk sama dengan 30 ons ditambah 20 ons. 30 ons itu berasal dari jeruk Hasan yang dibeli pertama kali. Kemudian 20 ons itu jeruk Hasan yang dibeli setelahnya atau yang kedua. Jadi 30 ons ditambah 20 ons sama dengan 50 ons. Setiap 10 ons jeruk dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jumlah kantong plastik sama dengan tadi jumlah semua jeruk yaitu 50 ons dibagi 10 ons. 10 ons itu berasal dari soal. Setiap 10 ons jeruk akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. 50 ons dibagi 10 ons sama dengan 5. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 5. Evaluasi anak-anak, kita bahas untuk soal yang pertama. Indah memetik cabai 2 kg. Setiap 5 ons cabai dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapakah kantong plastik yang dibutuhkan Indah? Cabai Indah itu 2 kg. Ini dijadikan ons. Kenapa dijadikan ons? Karena setiap 5 ons cabai dimasukkan ke dalam kantong plastik. 2 kg dijadikan ons sama dengan 20 ons. Setiap 5 ons cabai dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jadi jumlah kantong plastiknya yaitu 20 ons. 20 ons itu berasal dari cabai
Indah atau Indah memetik cabai tadi. Kemudian dibagi 5 ons. 5 ons itu berasal dari soal ya anak-anak. Setiap 5 ons cabai dimasukkan ke dalam kantong plastik. 20 ons dibagi 5 ons sama dengan 4. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 4. Selanjutnya untuk soal nomor 2 anak-anak. Ayah membeli 3 karung beras dengan berat masing-masing karung beras 20 ons. Berapa kilogram berat semua beras yang dibeli ayah? Beras ayah yaitu 3. 3 itu berasal dari 3 karung beras anak-anak. Kemudian dikali 20 ons. 20 ons itu berasal dari berat masing-masing karung beras. Jadi setiap karung beras itu beratnya sama yaitu 20 ons. Jadi 3 dikali 20 ons sama dengan 60 ons. Yang ditanyakan di sini yaitu berapa kilogram. Jadi 60 ons diubah menjadi satuan kilogram. 60 ons sama dengan 6 kilogram. Jadi berat semua beras yang dibeli ayah adalah 6 kilogram. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.